Nah, ini adalah hubungan antar proses bisnis yang ada di dalam satu perusahaan. Nah, jika kita ingin menggambarkan DFD-nya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau tadi penggambarannya itu kan hanya secara cycle berhubungan. Nah, kemudian kalau untuk DFD-nya kita bisa menggambarkan untuk hubungannya, misal seperti ini, external agent-nya apa saja, misalnya di sini dari revenue proses, oh dia berhubungan dengan customer, berhubungan dengan kurir, karena pada saat mengirimkan barang ke customer pasti berhubungan dengan kurir. Kemudian di sini kalau kita lihat yang production tentunya pada saat memulai proses produksi, dia membutuhkan data tentang desain produknya seperti apa, dan juga dia membutuhkan data tentang berapa sih inventory untuk raw material yang kita butuhkan, masih ada berapa di gudang. Ya, kira-kira kita perlu pesan lagi nggak supplier? Kalau perlu pesan, nanti dia akan info ke expenditure cycle yang ada di sini nih. Nah, dia akan berhubungan dengan supplier. Ya, jadi bukan dari production yang ke supplier, tapi ada bagian expenditure cycle di sini. Nah, kemudian dari sisi HR management, kita lihat dari revenue ke berhubungan, dari production, kemudian dari expenditure, dia juga berhubungan melalui operational department. Karena kan biar gimana, ini adalah departemen-departemen yang perlu salary ya. Jadi pasti dia berhubungan dengan pengeluaran perusahaan dan juga payroll prosesnya. Nah, ini general ledger reporting. Nah, kalau misalnya di sini HR berhubungan dengan masalah penggajian, nah untuk laporan keuangan, transaksi, semuanya pasti berhubungan dengan general ledger financial reporting. Kalau kita lihat dari production, expenditure, dari revenue, bahkan dari HR management sendiri, semuanya masuk ke sini. Nah, kenapa ada external user di sini? Itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka atau TBK. Nah, biasanya mereka akan mengopen laporan keuangannya, sehingga di webnya itu kita bisa lihat laporan keuangannya detail dari tahun ke tahun ya. Nah, ini kita adalah external usernya mereka. Makanya kenapa di sini dikatakan external user. Modelnya seperti itu. Nah, ini adalah data flow-nya. Jadi data flow apa sih yang terjadi di antara cycle-cycle tersebut? Misal di sini dari revenue itu ke production, itu ada apa sih data flow-nya. Nah, misalnya sales and marketing staff, dia mengirimkan kira-kira yang perlu diproduksi di periode kedepannya itu apa aja sih barangnya, berapa sih frekuensi produksinya diperlukan. Nah, itu di sini ya, data flow-nya. Jadi ada data inisiasi, rencana, barang yang diproduksi berapa banyak. Kemudian dari production ke revenue cycle, tentunya ada barang-barang yang akan dibutuhkan oleh si production, ya. Jadi kira-kira production planning staff provide details of requested good planned availability to sales and marketing staff for use when planning their future activities. Jadi si production ini dia memberikan rencana kira-kira barang apa sih yang akan mereka produksi di masa yang akan datang, sehingga pada saat si sales menjelaskan kepada customer, mereka sudah punya gambaran, oh barang ini pasti nanti akan diproduksi dalam waktu dekat. Oh barang ini tidak ada di kita dan memang kita tidak ada goal ke sana, sehingga mereka akan lebih punya knowledge pada saat mengedukasi customer pada saat mereka mempromosikan barang. Ya, itu tadi dari sisi production ke revenue cycle seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari revenue cycle ke HR management, kira-kira apa hubungannya? Misalnya dari sisi sales mengirimkan detail komisi, ya, atau ada beberapa staff yang berprestasi yang perlu ditambahkan bonusnya. Nah, dia bisa berhubungan dengan HR management and payroll untuk adjustment dari sisi uang yang akan masuk ke karyawan tersebut, entah gaji atau bonusnya. Ya, yang berikutnya dari production ke expenditure, ini pasti saling berhubungan karena kan production itu menggunakan raw material biasanya dari supplier. Yang berhubungan dengan supplier itu di bagian pembelian yang ada di expenditure cycle. Jadi si production ini bisa mengirim kira-kira barang apa sih, raw material apa yang dibutuhkan pada saat mereka memproduksi barang sesuai dengan permintaan dari revenue cycle. Sehingga si bagian pembelian ini punya gambaran, oh ternyata bagian production ini butuh barang seperti apa ya? Oh dari supplier A, kira-kira barangnya seperti ini. Nah kualitasnya seperti ini misalnya. Nah jadi itu akan menjadikan info bagi expenditure si bagian pembelian untuk menginformasikan pada saat mereka ingin membeli dari supplier. Nah
Kemudian yang berikutnya dari expenditure ke production sendiri. Nah, kemudian di sini kira-kira apa? Dari sisi bagian pembelian akan mengirimkan detail kira-kira mereka maunya apa sih barang-barang yang diproduksi. Kalau tadi kan dari production ke expenditure, istilahnya barang yang akan mereka produksi, planningnya seperti apa. Tapi kalau expenditure ke production, ini barang yang memang sudah diproduksi. Jadi raw materialnya memang sudah di planning untuk diproduksi, sehingga dari bagian pembelian menginformasikan kepada bagian production, ini kita udah beli loh, jadi tolong diproduksi sesuai dengan kebutuhan sekian. Nah, seperti itu. Kemudian dari production ke HR management. Nah, dari sini ada penghitungan hitungan untuk staffnya yang bekerja di pabriknya, manajernya, dan segala macam. Kemudian dari revenue ke general ledger, tentunya transaksi penjualan ya, laporan penjualan. Itu penting ya, jadi bisa di-adjust di general ledger-nya termasuk dengan pajaknya yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian dari sisi production juga perlu pencatatan ya, dari sisi production cost-nya seperti apa, sehingga semuanya masuk ke general ledger and financial reporting. Begitu juga HR management pada saat mereka mengeluarkan uang, misal untuk penggajian, terus kemudian untuk pelaporan dari sisi bonus, ya dari sisi basic salary. Nah, si HR ini akan berhubungan dengan general ledger and financial reporting cycle, karena terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Kemudian dari HR ke general ledger, ya pasti ada pelaporan soal payroll misalnya ya. Nah, kemudian untuk bisa diupdate general ledger-nya, dan juga dari expenditure ke general ledger karena dia dari sisi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan ini gimana nih pengeluarannya, solusi seperti apa supaya kita tetap tidak defisit misalnya. Nah, ini ada strategi khusus yang nanti akan bisa dibicarakan oleh masing-masing anggota di perusahaan tersebut, karyawannya lebih detail. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk seluruh modul bisnis proses fundamental. Semoga jelas dan mudah dimengerti. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.